Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang sangat sukses dalam berbisnis. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, kaya raya, dan soleh banget orangnya teh. Kesuksesan bisnisnya sangat menakjubkan. Memulai bisnis dari nol tanpa modal sepeser pun. Ketika di Madinah, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan telah mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagaimana rahasia bisnisnya Abdurrahman bin Auf? Nomor 1, Abdurrahman bin Auf bilang, "Saya tidak mau keuntungan yang banyak." Itulah kata-kata sederhana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau lebih memilih keuntungan sedikit, margin kecil, tapi bervolume besar. Dalam berbisnis inilah sebuah contoh yang sangat brilian, dan ini sebuah dobrakan yang menjadikan magnet untuk para calon pembeli. Akan banyak customer mendekat, berorientasi kepada volume penjualan yang banyak. Berjalannya proses, seiring dengan waktu akan terbangun target pasar yang besar dan peluang keuntungan yang kontinu dan berkembang tentunya. Nah, ini bisa dijadikan nasihat untuk kita orang ketika menjalankan bisnis. Nasihat Abdurrahman bin Auf dalam prinsip berbisnisnya yang kedua adalah bertransaksi cash. Abdurrahman bin Auf selalu bertransaksi tunai, teman-teman. Jikalau ada produk yang laku dengan keuntungan 10.000 dan pembayarannya cash, kemudian produk yang lainnya laku dengan keuntungan 100.000 lah ya katakanlah, tapi sistem pembayarannya kredit, maka Abdurrahman bin Auf lebih memilih keuntungan 10.000. Beliau lebih mengutamakan kecepatan kualitas agar proses perputaran modal lebih terukur dan terarah. Ya, meskipun beliau tetap menerima orang yang mau nyicil ketika mau membeli produknya, akan tetapi mengutamakan transaksi cash meski keuntungan gak banyak. Ini bisa dijadikan nasihat untuk bisnis kita. Intinya agar proses perputaran modal lebih terukur dan terarah ya. Nasihat prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf yang ketiga, memiliki modal berintegritas, bukan modal keuangan saja. Kita orang sudah tahu, di session sebelumnya gua bahas bahwa Abdurrahman bin Auf pasca hijrah dari Mekah ke Madinah kagak bawa perbekalan dan bisa dikatakan tidak punya modal sepeser pun, tidak punya modal uang. Abdurrahman bin Auf meminta untuk ditunjukkan pasar ke Sa'id bin Rabi, orang kayanya di Madinah tuh, dari Ansor. Jadi sahabat Rasulullah Muhammad itu ada sahabat Muhajirin dan Ansor ya. Sahabat Muhajirin dari Mekah dan sahabat Ansor dari Madinah. Nah, Sa'id bin Rabi ini adalah orang kayanya Madinah. Jadi sultannya Madinah itu Sa'id bin Rabi. Sa'id bin Rabi itu yang nawarin separuh hartanya dan tanahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang rela akan menceraikan istrinya dan ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk dinikahi. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Legendanya, kemudian tunjukkan saja aku pasar saudaraku, kata Abdurrahman bin Auf. Untuk membaca kebutuhan pasar, melihat kebutuhan pasar dan apa yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga beliau membangun mitra bisnis selanjutnya, bekerja sama dengan pengrajin alat pertanian di Madinah. Lo orang tahu kan kalau grafis Madinah penduduknya terbesar di bidang pertanian. Ini keren banget pembacaan kebutuhan pasar ala Abdurrahman bin Auf. Tepat porsinya tuh, sehingga terbentuk market besar ke depannya. Ikro ya, ikro. Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah membaca. Jadi, ini poin yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf, membaca kebutuhan masyarakat Madinah. Abdurrahman bin Auf meminta izin kepada mitranya dan membuat satu MOU kalau dia orang ngambil produk hari ini dan besok harinya dia bayar. Karena Abdurrahman bin Auf cerdas dalam membaca kebutuhan market, maka bisnisnya cepat
cepat tumbuh dan berkembang, sehingga dalam tempo 1 bulan, Abdurrahman bin Auf mempunyai kios di pasar. Atau bisa disebut juga ruko lah ya ke depannya tuh. Lanjut kemudian, Abdurrahman bin Auf tumbuh kembang, melanjutkan dan memulai bisnisnya ke properti setelah memiliki 1 kios. Beliau bekerja sama dengan yang punya lahan di samping dekat pasar Madinah. Kemudian beliau mengajak bekerja sama membangun pasar yang baru. Pasar modern yang berkualitas tentunya. Pasar yang lebih baik, pasar yang unggul dan dalam pelayanannya itu terkeren banget di Madinah kala itu. Abdurrahman menyiapkan modal untuk membangun pasar. Kemudian mitra bisnisnya menyediakan tanah untuk agar Abdurrahman membangun pasar. Kesepakatannya akan bagi hasil di kemudian hari. Dalam waktu singkat nih, setelah selesai pembangunan pasar modern, semua lapak, kios atau ruko terisi full disewa oleh para pedagang. Penyewa properti boleh bayar sewa seikhlasnya. Jadi Abdurrahman bin Auf kagak pasang tarif sewa. Integriti inilah menjadi contoh yang baik dan menjadi modal ala Abdurrahman bin Auf. Kemudian kita orang diajarkan bahwa integritas lebih penting daripada hanya sekedar uang. Integritas ini menjadi modal tumbuh kembangnya bisnis Abdurrahman bin Auf yang sukses banget pokoknya. Menjadi pengusaha terkaya raya satu negeri Madinah. Kalau orang bayangin, orang terkaya satu negeri Madinah. Nasihat Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah berorientasi pada pasar. Jadi, prinsip ini yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam setiap keputusan beliau, selalu mencoba memahami apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan para customer. Ketika beliau memahami kebutuhan konsumen, dengan pemahaman kebutuhan pasar Abdurrahman bin Auf, menjadikan terhantar kepada kesuksesan luar biasa dan menakjubkan. Kejelian dalam melihat dan membaca pasar, Abdurrahman bin Auf terbukti dengan keputusan membuat pasar baru tadi. Di dekat pasar Madinah yang telah ada, kondisi pasar lama memang kumuh, sempit dan tidak tertata baik. Dapat dipastikan tidak membuat nyaman para pembeli dan penjual juga. Nah, terbukti keputusan yang terbaik membuat pasar baru dari Abdurrahman bin Auf membuatnya berhasil dan mempunyai mental juara. Oke, nasihat prinsip Abdurrahman bin Auf selanjutnya, poin kelima, berbisnislah mencari keberkahan, bukan hanya keuntungan semata. Itulah nasihat yang ingin disampaikan Abdurrahman bin Auf kepada kita orang. Prinsip ini yang dipegang teguh oleh Abdurrahman bin Auf dalam segala tindakannya. Ini prinsip dasar sebetulnya. Kalau untuk orang mukmin muslim mah, Abdurrahman bin Auf mah membeli kurma busuk ketika sahabat Nabi sepulang dari perang Tabuk. Kurma yang kagak keurus dan telat memanen karena ditinggal jihad para sahabat kala itu. Alhasil, kurma para petani atau sahabat menjadi busuk kan kala itu. Mendengar dan melihat itu, Abdurrahman bin Auf tergerak untuk membantu meringankan beban para petani agar tidak terjadi kerugian. Pada intinya, Abdurrahman bin Auf tujuan tertingginya untuk ridho Allah. Singkatnya, setelah beberapa waktu kemudian, datang utusan dari negeri Yaman nyari kurma busuk untuk obat penyakit yang melanda negeri Yaman. Udah gue orang bahas di season sebelumnya. Nih lo orang klik di sini untuk ditonton selanjutnya. Utusan dari Yaman membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat dari harga modal. Mantep banget kan? Kata Abdurrahman bin Auf mah, gue orang hanya ingin ridho Allah dan membantu meringankan beban umat. Tapi apa balasannya dari Allah? Balasan Allah unlimited profit banget kan ya. Nasihat prinsip Abdurrahman bin Auf yang keenam, hanya menjual produk yang berkualitas teman-teman. Hanya menjual produk yang terbaik, dipersembahkan kepada para customer. Dikatakan beliau selalu mengecek hanya barang berkualitas lah yang ada di bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Kalaupun ada produk yang minus-minus dikit, cacat dikit, ya Abdurrahman bin Auf akan jujur menyampaikan kondisi produk sesuai jenisnya.
apa yang menjadi kekurangannya, dan di mana cacatnya dari produk itu. Pokoknya jaminan Abdurrahman bin Auf atas kualitas produk terlihat oleh para customer dari kejujurannya. Nah ini nih, terbangun kepercayaan besar dari para pembeli selanjutnya. Ini membuat mudah diterima masyarakat bisnis Abdurrahman bin Auf itu. Dan dengan mudah mengembangkan bisnisnya, yaitu dari kepercayaan masyarakat pada awalnya kan. Karena totalitas Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis, ini pelajaran penting untuk kita orang. Dari nasihat tadi, banyak poin-poin penting. Kita orang bisa mengambil pelajaran bahwa modal uang bukan menjadi modal utama. Modal integritas dan personality adalah hal penting dari sekedar uang. Uang bisa mudah habis, tapi integritas dan personality kagak bro. Bahkan akan membantu kita menjadi pengusaha sukses, menghantarkan kita menjadi kaya raya. Kemudian hal penting untuk mengembangkan bisnis, penjualan produk bervolume besar meski keuntungan kagak banyak. Ini akan membangun relasi dan jaringan bisnis selanjutnya. Ini penting banget pokoknya untuk ketahanan bisnis kita orang berjangka panjang. Oh iya, ada risiko juga ketika bisnis kita orang bertransaksi kredit atau nyicil dibanding dengan prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf tadi yang mengutamakan transaksi cash. Ketika kita mencontoh bisnis Abdurrahman bin Auf, lebih kecil risikonya terhambat perputaran uang di modal. Puncak terpenting dalam berbisnis, libatkan Allah teman-teman. Berbisnislah untuk Allah agar menjadi nilai ibadah, berorientasi kepada keberkahan, melayani umat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, yang namanya keuntungan itu udah menjadi jaminan Allah loh. Maka berbisnislah mencari keridhaan Allah. Ketenangan hidup, kebahagiaan sejati, dan kesuksesan bisnis maka akan pasti bisa diraih. Gimana? Banyak banget kan nasihat bisnis atau prinsip ala Abdurrahman bin Auf. Kita orang ketemu di session berikutnya deh.